Hello Teknolovers! Sebelumnya, nama Dito Aryo Tejo mungkin terasa belum familiar di tengah masyarakat. Namun, nama tersebut kian terkenal setelah Dito resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Diketahui pria berusia 35 tahun ini resmi dilantik pada Senin 3 Maret 2023. Terlepas dari dirinya dilantik menjadi Menpora, mungkin ada yang penasaran berapa dan dari mana sumber kekayaan Aryo Bimo dan Dito Aryo Tejo yang baru saja ditunjuk sebagai Menpora yang baru. Mari kita lihat ulasannya berikut ini. Dilansir dari berbagai sumber, Dito Aryo Tejo lahir pada 25 September 1990. Politisi Partai Golkar ini merupakan anak yang lahir dari pasangan Ari Prabowo Aryo Tejo dan Arti Laksmigati. Diketahui ayah dan Dito Aryo Tejo merupakan seorang direktur niaga PT Bukit Asam Persero Tbk. Untuk kehidupan asmara sendiri, Dito ternyata sudah menikah dengan Nina Kirana Rizkiana pada 31 Maret 2018. Kehidupan pernikahan mereka bahkan sudah semakin lengkap dengan hadirnya seorang anak bernama Sadia Kiera Nadasyana Nandito yang lahir pada 2 Januari 2020 lalu. Dito tampaknya sangat bahagia dan bangga dengan keluarga kecilnya. Wujud dari kebanggaan itu diperlihatkan dari laman Instagramnya yang tertulis, "Papa to my Sadia, grateful, husband of, @NinaKR on top of anything." Kalau berbicara soal pendidikannya, dilansir dari berbagai sumber, Dito mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Tarakanita 2 Jakarta. Laki-laki kelahiran 1990 itu kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP Al-Azhar, Jakarta. Kemudian di jenjang SMA, Dito melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 6 Jakarta. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi sendiri, Dito melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak masih duduk di bangku kuliah, Dito sudah dikenal sebagai pribadi yang aktif dalam berbagai organisasi, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, Fakultas Hukum UI, serta Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UI. Tak hanya itu saja, Dito juga aktif dalam organisasi di luar kampus. Menurut berbagai sumber, ia pernah aktif sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Pembaharuan GPMP. Bahkan sampai ia selesai menempuh pendidikannya di perguruan tinggi, Dito masih aktif di organisasi seperti HIPMI Jaya, Jakarta Raya yang ditekuninya sejak tahun 2010, hingga akhirnya terpilih menjadi ketua pada tahun 2016. Tak berhenti di situ, pada tahun 2017 hingga 2021, Dito juga sempat menjabat sebagai ketua umum salah satu organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, AMPI. Keaktifan dan pengalaman Dito dalam berorganisasi itulah yang akhirnya membantu dirinya dalam merintis karir di dunia politik. Ngeri juga ya, latar belakang mantan aktivis mahasiswa ini. Dengan dilantiknya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito kini menjadi Menteri termuda di era Presiden Jokowi. Dito sendiri dilantik saat usianya masih 32 tahun. Diketahui usia Dito pun tampak lebih muda dari Nadiem Makarim saat dilantik menjadi Menteri pada tahun 2019. Kala itu, Nadiem dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat usianya masih 35 tahun. Hanya saja, Dito bukanlah sosok menteri dan menpora termuda sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Menurut catatan sejarah, masih ada yang lebih muda dari Dito loh, yaitu Wikana yang menjabat sebagai menpora pada usianya 31 tahun 11 hari, yang dimana Wikana masih menjadi menpora termuda sepanjang sejarah Indonesia. Sementara untuk menteri termuda sepanjang sejarah adalah Setiadi Rekso Projo yang menjabat sebagai Menteri Penerangan di era pemerintahan Presiden Soekarno. Setiadi diketahui diangkat menjadi menteri saat usianya 25 tahun 7 bulan. Wah, ini sih masih muda banget ya. Setelah dilantik, warganet memberikan respon beragam tentang pengangkatan Dito. Sebagian besar memberikan respon positif sekaligus menaruh harapan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang benar-benar muda tersebut. Yang dimana warganet menaruh harapan agar Dito berperan banyak dalam sepak bola nasional. Pasalnya, saat ini Indonesia mengalami nasib yang terbilang kurang beruntung usai batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Lebih lanjut, warganet lain ingin Dito membawa angin segar bagi olahraga dalam negeri secara keseluruhan. Tidak hanya terlibat sebagai anggota partai, Dito juga masuk dalam jajaran tim ahli Menko bidang perekonomian Indonesia loh gengs.
Meski begitu, rekam jejak Dito di dunia politik tanah air ternyata terus berlanjut. Diketahui, ia pernah dipercaya untuk menjadi Ketua DPP Partai Golkar bidang inovasi sosial dan ormas. Hal itu pun menjadikannya sebagai Ketua bidang termuda sepanjang sejarah partai. Tidak hanya terlibat di keanggotaan partai saja, Dito ternyata juga tercatat pernah masuk dalam salah satu jajaran tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak tahun 2022 lalu. Dito ternyata adalah sosok yang sudah melekat dengan dunia olahraga. Diketahui di bidang olahraga, Dito Aryo Tejo ditunjuk sebagai Ketua Kontingen atau Chef de Mission atau CDM Olimpiade Remaja Youth Olympic Games ketiga oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI), yang dimana Olimpiade untuk atlet berusia 14 hingga 18 tahun digelar di Buenos Aires, Argentina pada 6 hingga 18 Oktober 2018 lalu. Tak hanya itu saja, Dito juga aktif berkarya sebagai pengurus ISI atau Ikatan Sport Sepeda Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir tahun 2021 hingga anggota Dewan Penasehat PP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi. Sebelum menjadi menteri, Dito menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara FC yang berlaga di Liga 1 2022 hingga 2023. Sejak April 2022, Dito dipercaya masuk ke dalam jajaran tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Meski masih terbilang muda, Dito Aryo Tejo memiliki begitu banyak pengalaman loh, baik di dunia politik maupun bisnis. Berbagai jenis usaha pernah dirintis adik kandung Dr. Mesti Aryo Tejo satu ini. Diketahui pada tahun 2010 ia memulai usahanya dari usaha bidang energi, pertahanan, coworking space, dan startup yang tergabung dalam sebuah induk perusahaan bernama Grup Para Ventures. Di samping itu ia juga menjadi komisaris utama di sejumlah perusahaan, yaitu PT Kartika Kara Eka Nusa. Tak hanya itu saja, diketahui pada akhir tahun 2021, Dito bersama Raffi Ahmad dan juga CEO Prestige Motor, Rudy Salim berkolaborasi membentuk dan membesarkan Transport. Meski begitu, untuk jumlah kekayaan Dito sendiri masih belum diketahui berapa jumlahnya. Karena sampai saat ini nama Dito masih belum tercatat dalam laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Informasi ini diperoleh langsung saat mengakses laman lhkpn.kpk.go.id pada Selasa 4 Maret 2023, yang dimana laman tersebut tertulis belum ada data. Nah, itulah tadi ulasan mengenai harta kekayaan Dito Aryo Tejo yang saat ini sudah resmi menjadi Menpora tapi masih belum melaporkan harta kekayaan di LHKPN KPK. By the way, Dito dilantik menggantikan Menpora sebelumnya, yaitu Zainuddin Amali yang memutuskan memundurkan diri setelah dirinya terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!